Nah, pertanyaannya apakah itu kemudian yang kalian inginkan? Apakah itu yang Rocky inginkan dan Refly Harun gitu? Karena apakah mereka itu pengen dipukuli seperti Ade Armando misalkan sampai bonyok dimasa oleh banyak orang, kemudian nanti bisa mengangkat cawapres yang mereka dukung misalkan. Gimana tahu gitu? Ya karena ada capres yang suaranya terus turun, sementara satunya itu stagnan nggak naik-naik. Selamat malam semuanya. Dalam seminggu terakhir ini ada dua kejadian yang menimpa Rocky Gerung dan dua-duanya itu sama-sama nggak menyenangkan. Ya menyenangkan bagi kita, tapi bagi Rocky itu bikin deg-degan kayaknya gitu ya. Karena yang pertama ketika Rocky diperiksa oleh pihak kepolisian karena kasus penghinaan terhadap Presiden Indonesia, itu Rocky ketika keluar langsung disambut oleh sekelompok orang yang tidak suka dengan Rocky. Jadi ketika Rocky keluar itu langsung disambut dengan mbak-mbak yang marah-marah dengan Rocky. Itu mukanya Rocky itu udah kayak ketakutan, deg-degan dia. Haris Azhar di sebelahnya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi untuk membungkam seorang Rocky ternyata cukup satu orang perempuan yang nekat. Karena ketika keluar itu langsung terjadi dorong-dorongan gitu ya. Dan Rocky bilang jangan sentuh, jangan sentuh. Wah bukan muhrim. Enggak gitu. Intinya Rocky itu bilang jangan sentuh, jangan main kekerasan. Dan mbak-mbak ini tetap bisa jawab gitu. Tapi Anda itu yang merusak, Anda itu yang provokatif. Itu Rocky udah nggak bisa ngomong tuh. Akhirnya gara-gara situasi sudah tidak kondusif gitu ya. Akhirnya Rocky itu yang semula ingin keluar dari pintu itu akhirnya masuk lagi ke dalam dan keluar dari pintu yang lain. Karena udah dihadang sama banyak orang gitu. Dan belakangan si mbak-mbak yang viral di mana-mana diupload di banyak konten sosial media itu akhirnya ketahuan bahwa namanya adalah Noviana dan ternyata Mbak Noviana ini adalah caleg dari PDI Perjuangan gitu. Dan ketika diklarifikasi dimintai konfirmasi terkait aksinya yang dilakukan untuk melawan Rocky gitu ya, itu sempat ditanya sama wartawan kenapa Mbak ini terlihat emosional dan sempat mendorong Rocky Gerung gitu. Jawabannya itu sangat masuk akal gitu ya. Kata Mbak Noviana ini, ya itu spontan gitu. Ngelihat muka Rocky, saya spontan ngedorong. Ya namanya spontan gitu kan. Tiap orang kan beda-beda gitu ya. Mungkin kalau orang lain ngelihat Rocky spontan pengen ngeludah, ada mungkin gitu ya. Atau spontan pengen mukulin, mungkin ada gitu kan. Nah si Mbak ini spontan pengen ngedorong. Ya orang kan beda-beda. Dan kemarahan Mbak Noviana ini itu karena memang Rocky sudah berkali-kali menghina Pak Jokowi dan kebetulan Pak Jokowi itu satu partai atau sama-sama kader PDI Perjuangan, sehingga kalau ada kader PDI Perjuangan juga marah dengan Rocky Gerung ya wajar karena satu partai. Selain itu mereka juga warga negara Indonesia yang nggak terima presidennya dihina-hina, makanya kemudian muncullah aksi dorong-dorongan itu gitu. Dan saya awalnya agak ragu gitu ketika aksi itu viral dan videonya nyebar di mana-mana. Saya pikir itu akan merugikan PDI Perjuangan atau Mbak Noviana karena itu terjadi sedikit senggolan gitu kan. Tapi setelah saya lihat di berbagai postingan di kolom komentarnya, kalau kita perhatikan gitu ya, itu semua orang setuju dengan Mbak Noviana. Sepakat gitu. Jadi Mbak Noviana ini seperti mewakili perasaan banyak orang karena banyak orang ternyata juga pengen melakukan hal yang sama kepada Rocky, cuma kita nggak ada waktu atau nggak sempat untuk ketemu gitu kan. Ternyata mewakili perasaan banyak orang gitu dan malah orang-orang itu jadi respect dengan PDI Perjuangan karena punya kader yang sangat militan dan membela Pak Jokowi sedemikian rupa. Jadi awalnya Mbak Noviana yang kemudian dibongkar identitasnya, diviralkan karena caleg PDI Perjuangan yang mungkin kemudian nanti dapat sanksi dari partai dan sebagainya, ternyata malah mendapatkan respect dari banyak orang. Jadi partainya juga, oh ya sudahlah. Jadi PDIP sampai sekarang tidak memberikan sanksi apa-apa kepada
Mbak Noviana ini gitu. Karena ya masyarakat setuju dengan Mbak Noviana gitu kan. Masa partai mau kasih sanksi ya enggak gitu. Akhirnya ya enggak ada sanksi apa-apa sampai sekarang, minimal sampai sekarang. Lalu kemudian kejadian yang kedua di Sleman, Yogyakarta. Jadi Rocky ini hadir di sebuah acara namanya Diskusi Kebangsaan bersama Refli Harun. Ini yang ngundang emang agak-agak miring gitu ya. Rocky Gerung diundang untuk diskusi kebangsaan. Apa yang mau didiskusikan? Lawang Rocky itu tiap hari bicara dungu. Kok malah diajak untuk diskusi kebangsaan gitu? Apa jangan-jangan typo itu? Harusnya kan diskusi kebangsatan Rocky. Mungkin lebih cocok gitu. Kalau diskusi kebangsaan, apa yang mau diharapkan dari pernyataan-pernyataan Rocky? Dari dulu tuh kayak gitu. Bahasa-bahasanya tuh nggak berkembang, gitu-gitu aja. Ujung-ujungnya ya dungu, itu punchline-nya itu. Bahwa kemarin ada istilah tolol bajingan itu ya, itu punchline yang baru lah, baru ditemukan sama Rocky. Jadi ketika adik-adik HMI mengundang Rocky untuk diskusi kebangsaan, bagi saya itu ajaib sekali gitu. Karena untuk seorang yang sudah terbukti, ya bagi saya sudah terbukti bahwa hukum belum selesai, di pengadilan belum berlanjut gitu ya. Ya bagi saya sudah terbukti apa yang dilakukan oleh Rocky itu ya jelas adalah penghinaan kepada Presiden Indonesia. Nah, untuk orang yang sudah menghina Presiden Indonesia dengan sebutan bajingan tolol gitu ya. Kenapa kemudian masih diundang untuk acara diskusi kebangsaan gitu? Akhirnya diskusi kebangsaan ini yang digelar oleh adik-adik HMI di Jogja sana itu kemudian berakhir dengan ricuh gitu, dan kemudian bahkan Refli Harun itu sempat dilempari botol gitu. Jadi ada orang ngelempar botol kena Refli Harun. Kayaknya tuh sebenarnya targetnya Rocky gitu, cuma meleset kena ke sebelahnya, kena Refli gitu. Jadi situasi ini kemudian jadi nggak kondusif gitu karena orang-orang di sekitar sudah marah, masyarakat Jogja sudah marah, sampai akhirnya Rocky itu ya harus lari ke sawah untuk menghindari kericuhan. Lari. Ya karena bagi masyarakat Jogja, kalau kita tahu gitu ya apa yang dilakukan oleh Rocky itu sama sekali tidak sesuai dengan adat budaya kebiasaan masyarakat Jogja yang sangat menghargai pemimpinnya, yang sama sekali tidak bisa menoleransi ucapan bajingan tolol sebagai bagian dari demokrasi. Makanya kemudian masyarakat Jogja itu menolak Rocky Gerung, sehingga kalau kemarin terjadi lempar botol gitu ya, dan Refli itu khawatir katanya, untung yang dilempar cuma botol, bagaimana kalau senjata? Ya kalau senjata ya selesai kalian gitu kan. Kok masih nanya bagaimana? Tapi apa yang disampaikan oleh Refli Harun itu bagi saya jadi ada benernya. Kalau kita mau renungkan gitu ya, ini jangan-jangan memang adalah sebuah aksi atau sebuah provokasi yang dilakukan oleh Rocky dan Refli dengan hadir ke beberapa daerah yang sama sekali tidak suka dengan mereka untuk kemudian mendapatkan sikap atau perlawanan seperti itu. Karena kalau saya baca dari beberapa berita di media ketika mencari tahu soal kasus ini, ternyata yang muncul adalah berita bulan Agustus lalu. Jadi di bulan Agustus lalu, Rocky Gerung ini sudah mau bikin acara gitu, atau mau hadir di sebuah acara di Sleman di Yogyakarta, tapi kemudian itu ditolak oleh banyak orang. Rocky itu tidak bisa masuk ke lokasi dan kemudian harus putar balik karena ditolak massa, dan kemudian Rocky ini jadi batal hadir gitu, dan dia bilang bahwa dia balik kanan sajalah karena nggak bisa masuk gitu. Nah, sebulan setelahnya, setelah Rocky ditolak di Sleman, ini ada orang bikin acara lagi, ngundang Rocky lagi dengan persiapan yang lebih matang, dengan pengamanan yang lebih matang. Ada puluhan kepolisian yang mengamankan sehingga Rocky pada akhirnya bisa masuk ke lokasi dan bicara gitu ya, dan kemudian terjadi kericuhan-kericuhan seperti ini. Pertanyaannya adalah, ngapain Rocky Gerung itu hadir di sebuah tempat yang sudah menolak dia gitu? Sebulan yang lalu, orang-orang di Jogja, di Sleman menolak Rocky Gerung. Lalu kemudian sebulan setelahnya dia maksa untuk hadir di sana. Itu kan membahayakan gitu. Udah tahu dia ditolak, masih maksa hadir. Rocky kan harusnya ngerti gitu. Yang ditolak itu bukan acara, bukan program diskusinya, tapi dia sebagai pribadi, dia sebagai makhluk itu ditolak di Jogja, di Sleman. Jadi ketika Rocky memaksa hadir di acara Sleman dengan tema yang berbeda, diskusi kebangsaan gitu ya, itu tetap aja orang-orang marah.
Karena orang-orang bukan nggak suka dengan tema diskusinya, tapi nggak suka sama Rocky Gerungnya. Sehingga dari sini pertanyaannya adalah, apakah ini disengaja? Apakah ini bagian dari provokasi atau cara-cara Rocky, Refli Harun, dan kawan-kawannya untuk menuai perlawanan atau aksi-aksi anarkis di Jogja, Sleman seperti kemarin gitu? Karena kayak disengaja gitu. Udah tahu ditolak nih, udah tahu terjadi penolakan besar, pengen terus ke sana gitu, malah tambah getol, malah tambah bikin acara. Sehingga ketika terjadi penolakan-penolakan seperti ini gitu ya, itu memang berpotensi kericuhan, gitu. Terjadi kericuhan. Ya untungnya yang dilempar cuma botol, bener kata Refli. Untungnya yang dilempar cuma botol. Bagaimana kalau senjata atau benda tajam? Itu bisa jadi kasus nasional gitu. Itu bisa nggak selesai selama beberapa bulan ke depan. Nah pertanyaannya, apakah itu kemudian yang kalian inginkan? Apakah itu yang Rocky inginkan dan Refli Harun gitu? Karena apakah mereka itu pengen dipukuli seperti Ade Armando misalkan sampai bonyok, dimasa oleh banyak orang, kemudian nanti bisa mengangkat cawapres yang mereka dukung misalkan? Gimana tahu gitu? Ya karena ada capres yang suaranya terus turun, sementara satunya itu stagnan, nggak naik-naik. Ada yang cenderung turun, ada yang stagnan gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, jangan-jangan memang ada upaya-upaya mengarah ke sana. Karena di tengah situasi politik yang stabil seperti sekarang, di mana Pak Ganjar terus melakukan lompatan-lompatan dan surveinya terus naik, sementara yang lain stagnan dan cenderung turun, memang akhir-akhir ini tuh perlu sedikit tumbal politik gitu. Karena saya membayangkan, kalau sampai Rocky itu benar-benar dipukuli kemarin, sampai bonyok misalkan seperti Ade Armando gitu ya, itu agak membahayakan bagi Ganjar dan koalisinya gitu. Karena nanti bisa-bisa wah muncul narasi-narasi terzolimi oleh pro Jokowi, oleh pro pemerintah, oleh pro PDI Perjuangan gitu kan. Ini adalah upaya-upaya kekerasan, tidak mencerminkan demokrasi dan sebagainya. Bisa terjadi situasi yang seperti itu. Bisa terjadi situasi seperti tahun 2019 lalu ketika Prabowo itu konfes bersama Ratna Sarumpait. Tapi yang ini versi asli gitu. Kalau Ratna kan versi hoaxnya. Ini kayaknya ada upaya-upaya mengarah ke sana. Strategi yang sama dilakukan oleh kelompok orang-orang yang sama gitu kan. Ya nggak ada bedanya jadinya. Cuma sekarang mereka coba perbaharui dengan cara-cara yang lebih natural gitu ya. Mereka kayaknya pengen dipukulin itu emang gitu. Sehingga dari sini gitu ya, kita sebagai relawan Jokowi, relawan PDI Perjuangan, atau orang-orang yang cinta dengan Presiden Indonesia, sebaiknya mulai sekarang harus menahan diri dan mulai hati-hati. Ini nggak lama kok, minimal sampai Februari lah gitu ya. Jadi ini nggak lama dan kita harus pelan-pelan gitu ya, tidak perlu terlalu emosi melihat Rocky dan kawan-kawannya beratraksi gitu, karena kemarahan kita itu nantinya akan berdampak negatif kepada Pak Ganjar. Oke, kita marah, iya, semua orang juga sama, tapi sebaiknya tahan dulu minimal sampai Februari nanti. Karena kalau terjadi kericuhan, terjadi pemukulan seperti yang dialami oleh Ade Armando, maka yang diuntungkan adalah pihak lawan. Itu yang harus kita sadari bersama-sama. Di luar itu, pihak kepolisian semestinya itu segera menahan dan mengamankan Rocky Gerung. Karena kalau terjadi terus-terusan situasi yang seperti ini, maka ini cuma tinggal nunggu waktu aja. Ini soal waktu bagi Rocky untuk dipukuli dan dimasa oleh banyak orang kalau penegakan hukum dan kasus penghinaan terhadap Presiden Indonesia tidak diselesaikan secepat-cepatnya. Kalau Rocky tetap bisa berkeliaran seperti sekarang, bisa bikin acara, bisa datang ke beberapa daerah gitu ya, ini tinggal tunggu waktu terjadi kericuhan atau pemukulan. Pertanyaannya, apakah itu mau kita biarkan? Apakah situasi semacam itu yang kita kehendaki jelang pemilu 2024? Saya pikir enggak gitu ya. Ya meskipun kita nggak suka dengan Rocky, ya kita harus sabar lah gitu ya. Semoga ke depan kepolisian segera mengambil tindakan, segera menahan, karena kalau ini dibiarkan maka itu akan merugikan kita semua gitu. Mungkin sebagian orang suka untuk memukul Rocky Gerung gitu ya, tapi percayalah bahwa negeri ini lebih baik gitu ya, lebih baik tidak terjadi situasi atau tragedi-tragedi semacam itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.